Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Maidatul Farhi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal CPNS yang ada di buku yang aku punya. Jadi, aku akan tulis soalnya di sini dan bahas di sini juga. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini 444,88 dibagi 88,4. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Sebenarnya ini adalah angka-angka yang bagus. Jadi kita bisa ubah dia jadi seperti ini. 444,88 dibagi 88,4. Nah, kalau misalkan angka ini kalian masih nggak bisa menentukan bisa dibagi atau enggak, kita akan bagi semua angka ini dengan 4. Jadi soalnya akan berubah jadi 111,22 bagi 22,1. Oke, kita fokus di depan komanya. Jadi kita akan di sini. Ya, 111 dibagi 22. Kita asumsikan 100 dibagi 20. 100 dibagi 20. Itu udah jelas 5. Terus sisanya bisa koma berapa. Nah, otomatis kita bisa langsung ketemu jawabannya. Mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2 ini 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan angka di belakang komanya. Jadi kita fokus di angka-angka belakang komanya aja. Kenapa? Itu untuk mempersingkat perhitungan kita dalam menjawab soal ini. Tapi kalau misalkan kalian mau ngerjain secara keseluruhan, boleh kok. Tapi itu sangat membuang waktu. 374. Ini terus ditambah sama 246. Kita tambah dulu, terus baru kita kurangin dengan 27. Oke, kita jumlahkan 0, 1, 12, 5, 6. Oke, terus kita kurangin. Ini tetap 0. Nah, 12 dikurang 7 itu 5. Terus ini udah diambil 1, 5 dikurang 2, 3. Jadi di belakang komanya itu 3, 5. Oke, soal nomor 3, nilai dari, di sini ada tanda kurung yang membagi menjadi 2. Jadi yang atas dengan yang bawah. Nah, ini dipisahkan oleh tanda plus. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian nggak perlu menyelesaikan semuanya, karena ini pasti ada triknya. Oke, triknya seperti apa? Kalian harus mencari angka yang berdekatan. Entah itu selisih 1, 2, atau yang mendekati. Kalau misalkan kita lihat 2014, itu akan dekat dengan 2015. Oke, 2014 dikurang, karena di sini kan ditambah, dikurang 2015. Otomatis jawabannya adalah minus 1. Terus negatif 2055. Nah, ini dekat dengan 2057. Dan selisihnya ini negatif 2055, ini positif 2057. Berarti selisihnya positif 2. Oke, selanjutnya negatif 2088. Nah, ini dekat dengan 2087. Hasilnya negatif 1. Kemudian yang terakhir, negatif 2199. Ini dekat dengan 2200. Hasilnya positif 1. Oke. Negatif 1, negatif 1. Negatif 2 ditambah 2, habis. Jadi jawabannya 1. Oke, soal berikutnya 0,575 dibagi 0,025. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dia menjadi seperti ini. 5 dibagi 0,025. Nah, untuk angka di belakang koma itu 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Jadi kita bisa kali dengan 1000 semua. Ini dikali 1000, ini dikali dengan 1000. Ketika kita kali 1000, hasilnya menjadi 575 dibagi 25. Oke, 500 dibagi 25 itu kan menghasilkan 20. Sedangkan 75 dibagi 25 itu 3. Jadi hasilnya 23. Oke, soal yang kelima, 999% dari 0,637637637 yang angkanya akan selalu berulang ke belakang. Oke, untuk menjawab soal ini, kalian nggak perlu khawatir, karena soal ini pasti ada triknya. Nggak mungkin soal ini dicantumkan ketika kalian harus menghitung angka-angka yang seperti ini. Oke, kita ubah dia menjadi 999 per 100. Kenapa? Karena dia persentase. Kita bagi dia dengan 100, terus kita kali dengan 0,637. Apa ini bisa diselesaikan? Itu akan sangat sulit dilakukan. Sehingga kita harus mengetahui apa yang ada di balik 0,637, dan seterusnya. Nah, kita juga akan melihat beberapa contoh seperti ini. Misal 0,AAA ini kita bisa ubah dia menjadi angka 1 sampai 9. Jadi contohnya 0,11111 dan seterusnya, atau 0, berapapun angkanya. Nah, itu akan menghasilkan bilangan pecahan seperti ini. Jadi A akan dibagi dengan 9. Contoh yang lainnya 0,AB. Jadi contohnya 0,121212. Nah, itu akan menghasilkan angka jadi AB per 99. Dan yang untuk kasus ini 0,637 itu berarti polanya adalah 0,ABC. Dan itu akan menghasilkan angka ABC per 999. Oke, jadi soal ini bisa terjawab ya. Ini akan tetap 999 per 100 dikali 637 per 999. Nah, 999 ini kita bagi dengan blok sini. Oke, jadi hasilnya adalah 637 dibagi 100. Hasilnya adalah 6,37. Oke, soal nomor 6 ini 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 dan seterusnya akan sama dengan 2 kali A pangkat N. Maka A ditambah N nilainya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya mudah, tapi untuk melihat celah bagaimana kita mengerjakannya, kita harus tahu prinsip-prinsip dasar di matematikanya. Nah, untuk ini, karena pangkatnya sama semua, boleh kita jumlahkan. Jumlahkan dalam artian, di sini ada variabel si 6 pangkat 4 ini kita bisa ubah dia menjadi variabel, di mana di belakang variabel ini ada angka 1 yang tersembunyi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pangkat 4. Oke, dia akan sama dengan 2 dikali A pangkat N. Nah, karena bentuknya adalah 2 kali A pangkat N, kita harus menemukan pola yang sama agar seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat 4. Boleh kita satukan menjadi 6 pangkat 5. Jadi kalau misalkan perkalian, pangkatnya boleh kita tambah dengan basis yang sama. Oke, ini tetap. Nah, polanya udah hampir sama nih, tapi kita harus mengubah beberapa angka, di mana kita harus ubah angka 6 ini menjadi perkalian 2 dikali berapa. Oke,
6 ini 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, sesuai dengan posisinya berarti A ini akan sama dengan 3. A akan sama dengan 3 dan N akan sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah A ditambah N, berarti 3 ditambah 5, yaitu 8. Oke, soal nomor 7 ini di dalam tanda kurung ada 17 kali 125 ditambah 83 kali 125, kemudian kita akan bagi dengan 25. Nah, kalau misalkan kalian hitung satu-satu, ini perkalian, itu bakalan sangat lama banget. Kenapa? Karena itu angkanya lumayan besar, ya kan? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu prinsip matematika secara distributifnya. Jadi kita bisa ubah dia menjadi, karena di sini ada 125 angka yang sama. Jadi kalau misalkan ada angka yang sama, kita boleh misalkan dia sebagai variabel. Jadi ini ke misalkan 17A ditambah 83A. Lebih mudah bukan? Jadi ini akan kita jumlahkan menjadi 100A. Oke? Nah, 100A, A-nya boleh kita ubah lagi menjadi 125. Berarti 100 dikali 125. Ini mana hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita akan bagi dia dengan 25. Kita fokus di angka depannya. 125 dibagi 25 itu 5. Dan masih bersisa 2 nol. Jadi hasilnya adalah 500. Oke, untuk penjabarannya sebenarnya kita akan mengelompokkan 125 ini terus dikali dengan 17 ditambah 83. Nah, konsepnya sebenarnya seperti ini. Terus kita akan bagi dengan 25. Oke, cara cepatnya juga bisa ini. Ini hasilnya 5 dikali dengan 100. 5 dikali dengan 100. Jadi hasilnya 500. Oke, sekian dulu dari aku. Nanti ada part selanjutnya untuk membahas soal berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!